Halo semuanya, selamat malam. Sorry, halo semuanya, selamat malam. Kedengaran nggak suaraku? Kedengeran? Kedengeran. Oke, selamat malam. Nggak dijawab dong. Oke. Ini avatarnya bisa ganti, Ali. Ada avatar muka orang ya? Aku nggak nemu. Oh, adanya hewan doang. Oke, selamat malam Caca. Selamat malam Ali, selamat malam Sumeda. Wow, sudah seminggu aja ya kita nggak ketemu. Cepet banget, Pan. Aku rasa kemarin kita baru ketemu, tiba-tiba udah seminggu lagi. Ampun, hari cepet banget ya. Nggak kerasa waktu sekarang. Apalagi kalau dapat rutinitas sehari-hari ya. Sekolah, pulang sekolah, main bentar, belajar, besok sekolah lagi ya. Begitulah. Tapi, jangan salah, sekolah itu adalah hal yang paling menyenangkan daripada nggak sekolah. Karena sekolah kita bisa temu teman-temannya, kemudian bisa bercanda sama teman-teman, sampai bisa main. Nanti kalau kalian SMP, aku bukan sangat yakin sih, kemungkinan besar kalian bakal kangen sama SD. Soalnya aku dulu gitu. Saat SMP, yang aku kangenin malah SD. Saat aku SMA, yang aku kangenin malah SMP. Dan begitu seterusnya. Jadi, saat SD ini jangan dibuang masa-masanya, nikmatin aja, walaupun belajar terus-menerus, tapi ya, nikmatin belajarnya. Oke, sebelumnya kelas, kemarin ada yang lihat Timnas D nggak? Ada yang lihat Timnas nggak? Lawan Kalah Arab. Kalah kan? Aku 3-2. padahal aku udah bangun-bangun jam 12. Penalti yang kedua itu, aku males nonton lagi. Udah deh, aku tinggal tidur. Ada yang nonton juga? Atau cuma dapat berita di pagi hari? Lihat berita. Oh, berita. Berarti nggak ada yang begadang ya. Karena kalau begadang pun juga ternyata, kalah. Oke, semoga ya besok melawan Irak menang. Plus Arab kalah sama Irak. Biar kita lolos. Walaupun sangat sulit kemungkinannya, ya semoga bisa. Oke, hari ini pertemuan 10 teman-teman. Pertemuan 10 itu pertemuan yang nggak banyak soal di Algonova. Kalau kalian cek tuh cuma satu doang soalnya, nggak banyak. Terus banyak kan malah nanti habis kita ngerjain yang satu soal itu, kita akan belajar bareng. Ada soal-soal Olimpiade. Jadi kita nanti bahas bareng, kita kerjain bareng. Kalau lebih cepat nanti kemungkinan hari ini bisa lebih cepat. Kemarin sih pas sih. Masih sisa 10 menit untuk kelas yang kemarin. Oke. Halo Caca, sudah siapkah? Oke, kita lanjut aja nanti biar Caca nyusul. Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke, kita mulai. Halo, Iwan dan Ot. Ya, aku harus mengingat ini nih. Ini Iwan, ini Ot. Iwan itu perempuan, tapi Iwan harusnya laki-laki. Tapi Iwan kenapa perempuan? Lanjut. Perhitungan lisan pastinya. Perhitungan lisan ini pastian kalian udah tahu. Yang pertama, yang dikurung dulu. Habis itu perkalian, habis itu yang plus. Dan ini diulang-ulang terus nanti sampai pertemuan keberapa pasti kita akan mengulang-ulang ini. Kalimat ini pasti terus keluar. Yaitu lakukan perhitungan dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian lakukan perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Dan terakhir, kalau ada penjumlahan dan pengurangan baru dikerjain. Dan itu juga barutan dari kiri ke kanan. Jadi prioritasnya dari kiri ke kanan. Kalau ada dalam soal perkalian dan pembagian sekaligus, yang paling kiri yang mana dulu, yang itu dikerjain. Begitu juga dengan penjumlahan, yang paling kiri yang mana, pengurangan dulu atau penjumlahan dulu, yang kerjain yang itu dulu. Harusnya karena teman-teman di sini jago-jago perhitungan lisan, aku pikir nih udah dia di luar kepala ya. Jadi kita lanjut. 27 kali satu, semua orang di sini pasti udah tahu, pasti 27 karena nilai berapapun kalau dia dikali satu, hasilnya adalah nilai tersebut.
Apalagi ini dibolak-balik sama aja perkalian itu ya. 1 kali 63 hasilnya 63. Nah, kaliin 0. Ya, apalagi? Nol. Nggak bener. 0 juga. Angka berapapun dibolak-balik. Kalau ada 0 dikali, hasilnya tetap 0. Dan ini 10 kali 9 tinggal ditambah aja. 90. Nggak ada yang istimewa untuk perhitungan lisan hari ini. Jadi kalian udah tahu semua. Ini juga 5 kali 10 50, tinggal ditambahin jumlah nolnya aja. Kalau ini 5 kali 100 berarti nolnya tambah 2. Jadi nolnya digabung aja. 5 dan digabung nolnya jadi 50. Dan kalau pembagian pasti udah tahu juga. 70 bagi 10, ada yang mau jawab? 7. 7, bener. Kita coret aja nolnya. Tinggal 7. 40 juga begitu. 40 bagi 10. Nolnya ada 10, ada 01. 40 juga ada 01. Kita coret 4. Dan ini, ada yang mau jawab perhitungan yang ini? Ini gampang banget sih ini. 44. 4, bener. 4. 42 dulu yang dikurung. Kurangi 2, 40. 40 bagi 10. 4. Kalau yang ini, ada yang mau jawab juga? Ali? 24 bagi 3 dikali 1. 8. Bener, 8. Yang paling kiri dulu, kalau ada pembagian sama perkalian, yang paling kiri dulu dikerjain, yaitu 24 dibagi 3. Itu 8. 8 kali 1, 8. Halo Zelin, selamat bergabung. Langsung ikutin aja ya. Oke, yang ini. Ada yang mau jawab? 32 plus 2 kali 4. Yuk, selain Sumeda dong. Ada yang mau jawab juga? 32. 40. Oke, benar 40. Aku Karena deh. ada perkalian dan penambahan. Duluan perkalian. 2 kali 4, 8. 8 plus 3, 2. 40. Yang ini. Tak Selin mau jawab juga? 30 kurang 20, 10. Benar. Yup. 10 dikali 4, 40. Oke, benar sekali. Jawaban yang tepat. 40. Oke. Untuk perhitungan lisannya selesai. Kita kerjain Algonovanya. Cuma satu soal doang. Habis ini kita balik ke kelas. Kita akan bahas soal-soal Olimpiade. Yang sebenarnya soalnya itu hampir sama kayak soal-soal yang kemarin. Jadi sedikit perubahan dikit. Jadi nanti kemungkinan kita kerjain bareng. Pertemuan 10. Oke, selama 10 menit. Tapi kelas ini ini 5 menit mah nggak nyampe kayaknya ya. Nggak nyampe 10 menit, sorry. Tapi aku kasih waktu 10 menit. Pak, boleh Ya, bagi linknya nggak? Aduh. link oke. Bentar, aku cari dulu. Link apa nih? Link website atau link password dan login kamu? Link ininya Algonovanya. Oke. Oh ya, tag-nya dan ini udah aku kirim di Zoom chat ron.algonova.id. Mau cari avatar kah? Ya, oke. Aku pakai masker.
Kalian boleh share screen? Nggak usah ngebut-ngebut, yang penting benar jawabannya karena masih ada banyak waktu. Hanya dikit banget soalnya. Jadi nggak usah buru-buru. Sudah, Kak. Oke, yang sudah boleh nunggu temannya dulu. Nanti biar kita balik kelasnya bareng-bareng. Kok dapat avatar gitu sih, Ali? Aku bingung caranya gimana itu. Caranya.
Oke, kita balik lagi ke kelas. Halo semuanya, boleh balik lagi kita. Sudah selesai, kita balik ke kelas, kita bahas soal-soal yang Olimpiade. Sudah siap semuanya? Siap, Kak. Oke, Sumeda Ali sudah siap? Caca udah siap? Udah. Oke, kita mulai. Soal pertama. Di sini ada beberapa soal yang kayak soal Olimpiade, tapi soalnya seperti soal-soal kemarin dengan sedikit perubahan dikit. Jadi, nah kita di sini akan ngerjain bareng. Nanti setiap soal kita baca bareng, habis itu kita beri waktu 3 menit untuk kalian menghitung atau mengerjakannya. Nanti siapa cepat langsung aja jawab jawabannya berapa. Jadi nanti habis itu kita bahas bareng-bareng. Oke, ada tugas yang pertama. Bilangan manakah yang lebih besar? Bilangan dua angka yang hanya memiliki satu angka 4 atau bilangan dua angka yang hanya memiliki satu angka 0? Oke, aku beri waktu 3 menit dari sekarang. Kalian boleh coret-coret pakai kertas atau coret-coret di sini juga boleh. Tapi aku beri waktu 3 menit. Yang siapa cepat langsung aja jawab. Sini nggak ada salah, nggak ada benar. Jadi di sini juga mengajarin kita buat berani salah. Karena salah itu bagian dari belajar juga. Bilangan dua angka yang hanya memiliki satu angka 4. Benar. Yang memiliki satu angka 4. Nah ini dia pembahasannya. Ini kita lewatin dulu aja. Langsung lihat ini. Nah ini dia. Yang bilangan satu angka 0 itu contohnya 10, 20, 30 kelipatan 10. Yang ini kemudian yang ada 14, ya ini 14, 24, 34. Yang ngebanyakin adalah di 40 sampai 49. Yang 4 ini. Jadi secara jumlah benar jawaban Sumeda tadi, yang angka memiliki satu angka 4, bilangan dua angka yang memiliki satu angka 4 itu lebih banyak daripada bilangan dua angka yang hanya memiliki satu angka 0. Oke, selanjutnya Yusuf menulis 51 digit. Ini digit. Memberi nomor pada halaman albumnya. Ada berapa jumlah lembar dalam album Yusuf? Oke, 3 menit dari sekarang. 102. 102. Lembar loh ini, ayo. Jadi digit dirubah jadi angka. Angka itu halamannya, halaman itu lembar. Ingat satu lembar itu 2 halaman. Jadi nggak mungkin lebih dari 51. Ini 51 digit. Dan digit, kemarin kita udah bahas, 23 ini terdiri dari 2 digit. Yaitu 2 dan 3. Jadi ini dihitung 2 digit. Nah, dia nulis ada 51 digit. Jadi berapa dulu angkanya? Dapat angka, dapat halaman, halaman dapat lembar. Kalau malu boleh lewat chat teman-teman.
Jadi biar aku tahu juga berapa. Atau menit lagi. Nggak ada yang mau jawab? Atau mencoba jawab? Coba. Salah nggak apa-apa. Berapa lembar? Oke. Kalau nggak ada, kita bahas aja, boleh? Gini caranya. Oke. Kita harus tahu dulu lembar dan halaman. Satu lembar itu terdiri dari 2 halaman. Mari kita tulis semua bilangan satu angka. Karena angka itu terdiri dari satu digit dan 2 digit, yaitu 1 sampai 9 itu terdiri 1 digit, yaitu ada 9 angka. Kemudian 10 sampai 19 itu ada 20 digit nih harusnya nih. Ada 20 digit. Ini juga ada 9 digit. Digit itu karakter angkanya ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini terdiri 1 digit. Yang terdiri 2 digit ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ada 20 digit. Kalau ditambah 20 sama 9 itu totalnya 29 digit harusnya ini. 29 digit. Tapi dia Yusuf menulisnya 51 digit. Jadi masih kurang sekitar 21 ya. 22. Masih kurang 22 digit. Tambahin lagi 10 bilangan. Berarti yang 10 bilangan dari 20 sampai 29 ini ada 20 digit. Jadi ada 49 totalnya. Kurang 2 digit lagi. Nah, 2 digit ini berarti kurang berapa? Satu angka kan? Yaitu sampai 30. Jadi totalnya 51 digit. 51 digit ini kita dapat angkanya 1 sampai 30. Kemudian berarti ini halamannya adalah halaman 1 sampai 30. Kalau halamannya 1 sampai 30, berarti lembarnya ada berapa, teman-teman? Ada yang mau jawab? Halamannya 1 sampai 30. Lembarnya ada berapa? Tadi satu lembar terdiri dari 2 halaman. Kalau halamannya ada 30, berapa lembar? 69. Enggak. Ingat, satu lembar itu 2 halaman. Nah, ini halamannya ada 1 sampai 30. Kalau kertasnya kamu tulisin 1, 2, 3, itu kan kertas ada satu lembar ada 2 halaman. Dan halamannya ada 30 halaman. Untuk jadi lembar, berarti 15. benar 15. Dibagi 2 aja. 30 dibagi 2. Wah, gokil Ali keluar-keluar jawab tiba-tiba sudah pakai kacamata. Bener Ali. 15. Jadi ingat satu lembar kertas itu. Ini kertas contohnya nggak kelihatan ya. Kertas ini kan 2 halaman. Ini sama sini. Nah,
Berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sampai 30. Nah ini cuma 15 lembar doang. Karena 15 kali 2 itu adalah 30. Pas banget 30 halaman. Ada yang mau ditanya dulu untuk yang digit angka dan lembar ini? Ada yang masih bingung? Ini sekaligus kita mengulang yang kemarin. Jadi misalnya yang materi kemarin ada yang lupa atau kurang jelas, nah di sini saatnya dibahas juga. Oke? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut saja dengan soal yang selanjutnya. Nah ini nih, ini lebih gampang nih, harusnya bisa semua sih. Ayu memiliki 2 lembar kertas merah, 3 lembar kertas kuning, 1 lembar kertas hijau. Ayu memotong setiap lembar kertas yang bukan kuning menjadi 3 bagian. Jadi setiap kertas yang bukan kuning dipotong jadi 3 bagian. Berapa banyak pemotongan yang dilakukan Ayu? Nah, Benar, 6. Yang ini contohnya. Dihasilkan 3 bagian, 1, 2, 3, berarti dia memotong di 2 tempat. 2 pemotongan. Dan yang dipotong hanya kertas merah dan hijau karena kuning nggak dipotong. Merah ada 2, berarti ada 2 kali 2, 4. Plus yang hijau ditambah 2 lagi di 2 tempat. Jadi plus 4 plus 2 sama dengan 6 potong. Kali ini kayaknya udah bisa semua, yang kemarin juga udah kita bahas. Tapi ada yang mau bingung? Ada yang tanya dulu dengan soal cerita ini? Karena sebenarnya aku yakin teman-teman tuh konsepnya tahu, tapi kadang bingung sama menerjemahkan soal ceritanya. Jadi kalau misalnya ada di soal ceritanya kurang paham, maksudnya gimana, boleh tanya langsung aja teman-teman. Tapi aku yakin kalian tuh pasti sebenarnya konsepnya tahu banget. Oke, lanjut. Kalau nggak ada, intinya di sini nggak boleh malu-malu teman-teman, karena hmm, kalian di sini belajar berani. Nanti biar besok SMP, apalagi SMA, apalagi kuliah, biar berani nanya, biar berani jawab. Karena kebanyakan orang Indonesia itu nggak berani bertanya, nggak berani menjawab. Nah itu ironi sekali karena guru dan dosen, guru sebenarnya suka dengan anak-anak yang sering bertanya. Tapi kadang diceng sama temennya ya. Nah itu kuno sih. Tapi kita harus belajar berani bertanya dan menjawab. Oke, next. Ini agak panjang nih. Siti sedang menghias kotak kado dengan menggambar pola pada pita. Pertama, Siti menggambar bunga anggrek. Kemudian di antara setiap 2 bunga anggrek, Siti menggambar sebuah bunga lonceng. Setelah itu, di antara setiap 2 bunga, baik anggrek maupun lonceng, Siti menggambar sebuah anyelir merah. Terakhir, di antara setiap 2 bunga, termasuk anyelir merah, Siti menggambar sebuah pita merah. Jika Siti menggambar total 9 bunga lonceng, berapa banyak bunga yang digambar Siti lebih banyak daripada pita? Intinya, berapa selisih bunga yang digambar Siti dan pita yang digambar Siti? Selisihnya berapa? Maksudnya itu. Oke, 3 menit dari sekarang. Boleh coret-coret di kertas atau di sini juga boleh dicoret-coret. Tapi nanti kelihatan temen.
Ada yang udah dapat jawabannya, teman-teman? Berapa selisih bunga yang digambar Siti dan pitanya daripada pita? Dengan ini sebenarnya jebakan. Jebakannya adalah menggambar total 9 bunga lonceng. Clue-nya adalah kalian nggak perlu menambahkan 9 bunga lonceng. Oke, ada yang mau jawab? Tidak ada. Boleh kita bahas aja? Oke, kita bahas langsung. Oke. Kita akan menggambar diagram mengganti objek dengan huruf. Seperti anggrek, itu kan diawali dengan huruf A. Jadi kita lambangin dia dengan huruf A. Contoh kita di sini pakai, oh ada yang udah jawab. 21. Selisih doang kali. Selisih antara yang digambar bunganya sama pitanya. Ini sebenarnya soal jebakan sih, tapi terima kasih Ali udah mencoba jawab. Keren banget, tapi masih belum tepat. Oke, kita bahas aja. Coba kita gambar pertama, kita coba-coba dulu di sini. Kita gambar 3 anggrek. Karena nggak mungkin langsung 9 bunga loncengan. Bunga 9 loncengan bunganya di tengah-tengah tuh. Jadi awal-awal kita coba-coba dulu. Anggrek 3. Kemudian setelah anggrek, yaitu bunga lonceng. Berarti kalau anggreknya 3, di tengahnya ada 2. Dan setiap antara bunga-bunga ini ditambahin bunga anyelir. Anyelir diawali dengan A juga. Karena pada akhirnya setiap bunga apapun di sela-selanya digambarin pita. Jadi anyelir tetap dengan lambang yang sama dengan bunga anggrek, nggak apa-apa. Kemudian di antara bunga-bunga tersebut digambarin digambar pita. Ini dia. Kalau kita hitung, selisihnya itu adalah 1. Yang bunga itu ada kalau di sini ada 9 bunga dan 8 pita. Jadi sebenarnya jebakannya ada di sini. Kita nggak perlu nulis semua gambarin bunga lonceng 9 bunga lonceng ini nggak perlu. Karena berapapun bunganya, selisih antara yang diapit dan terapit itu adalah 1. Yang diapit kan yang pita nih pada akhirnya. Yang mengapit adalah bunga. Jadi selisih yang mengapit dan terapit itu adalah 1. Berapapun kombinasinya tetap 1. Jadi di sini jebakannya adalah 9 bunga lonceng ini. Biasanya kita akan berpikir, aku mau membuat gambar dengan ngisi benar-benar 9 bunga lonceng. Tapi ternyata nggak perlu. Bisa dideketin dengan cara ini. Coba-coba dulu ternyata, oh berapapun bunganya yang diapit pasti selisihnya cuma 1. Nah ini, soal Olimpiade emang kayak gini teman-teman. Kebanyakan tricky, jadi emang mungkin kalian udah sering ikut Olimpiade USN atau latihan Olimpiade mungkin pernah. Pasti juga kayak gini, soalnya sebenarnya simple tapi banyak jebakan-jebakannya. Jadi kadang matematika membuat kita berpikir terlalu berlebihan, ternyata oh simple ya. Nah, cari itu memang kita harus rajin berlatih kalau matematika. Oke? Ada yang tanyain dulu konsep ini? Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung aku jelasin lagi. Oke? Sudah? Kalau sudah, kita lanjut aja ya. Ya, 1 lebih banyak. Nah, ini soal yang agak sedikit tricky juga. Dimas memiliki 5 mobil lebih sedikit daripada Budi.
secara keseluruhan jumlah mobil Budi dan Dimas adalah 7 lebih banyak daripada jumlah mobil Dimas. Berapa banyak mobil yang dimiliki Dimas? Clue-nya adalah nanti ada 2 gambar garis. Nah, clue-nya ini. Jadi ini Dimas Budi. Ini Dimas plus Budi. Nah, clue-nya ini. Kita harus membuat 2 segmen, kelompok segmen. Oke, 5 menit. Kalau ini 5 menit lah. Soalnya agak sedikit sulit. Kemarin beberapa orang yang ini agak kesulitan. Bahkan setelah dibahas masih ada sedikit kesulitan. Jadi ini waktunya 5 menit. Tenang, kita sampai 9 soal. Jadi kayaknya sampai 19.30-an deh. Itu udah selesai ini. Coba-coba aja teman-teman, karena di sini siapa tahu kalian nyoba terus dapat jawaban, atau nyoba tapi salah, ternyata kesalahan kalian simpel. Jadi kalian udah mengetahui nih kesalahanku ada di sini gitu. Jadi coba-coba aja dulu, coret-coret di kertas kalian. Delapan. Kurang tepat. Mobil Dimas. Tapi makasih Sumedo udah berani jawab. Coba lagi. Hasilnya itu nggak nyampe 5 teman-teman. Yang malu-malu jawab boleh via chat. Oh, udah ada yang via chat. Selin 3. Kurang tepat Selin. Ini kalau ditebak satu persatu nanti dapat jawaban nih, nggak usah dihitung. Tapi oke, nggak apa-apa. Nggak sampai 5, tapi bukan 3 juga. Tapi makasih Selin udah jawab juga. Siapa lagi nih? 2. 2 bener Ali. Wah, Selin, kurang tepat lagi Selin. Yang jawabannya adalah 2. Wah, keren. Jawaban yang tepat, Ali. Gini caranya teman-teman, kita bahas. Pertama, segmen kelompok pertama. Dimas memiliki 5 mobil lebih sedikit daripada Budi. Jadi ini segmen pertama berdasarkan cerita di atas. Memiliki 5 mobil lebih sedikit. Jadi ini gambar yang sebenarnya awalnya di sini, gambar yang sama, garis di segmen di sini kalau panjang garis yang sama itu mengisyaratkan jumlah yang sama. Tapi karena mobil Dimas itu lebih sedikit 5, berarti dikasih gambar yang dot ini. Berarti lebih panjang yang Budi. Dan Dimas lebih sedikit. Kemudian segmen kelompok kedua yaitu dengan kondisi yang kedua.
Budi secara keseluruhan jumlah mobil Dimas dan Budi adalah 7 lebih banyak daripada mobil Dimas. Ini dia. Ini kan Dimas. Dan jumlah mobil Budi dan Dimas, berarti Dimas dan Budi ditambah, itu 7 lebih banyak daripada mobil Dimas. Ini punyanya Dimas kan, yang kuning ini Dimas. Pasti atas ini juga Dimas, soalnya juga Dimas. Sebenarnya kita udah tahu nih, dari sini kita tahu. Berarti kalau ini yang kuning ini punyanya Dimas, berarti yang hijau ini punya siapa? Budi. Kalau Budi udah tahu nih, total di sini 7. Berarti Budi yang di kiri ini 7 juga. Nah, dapat tuh. Untuk dapat Dimas di sebelah sininya Dimas, kan Dimas sini doang nih. Kita kurangin aja. 7 kurangi 5. Dapat deh 2. Ada yang bingung? Atau sudah jelas? Nah, ini Budi, ini Dimas. Budi bermain bola. Kalau kalian ingat iklan Tri, tapi kalian kan belum lahir deh. Nih Dimas. Coba ditelaah dulu soalnya sama jawabannya. Baca lagi. Kalau masih kurang jelas, langsung tanya aja teman-teman. Karena bertanya itu bukan sebuah kejahatan, jadi jangan malu. Cie. Oke. Sudah jelas semuanya? Ya, aku kasih waktu 1 menit lagi buat mencerna soal sama jawaban. Nanti kalau masih bingung, langsung tanya aja. Siapa yang nyurat gede-gede banget nih? Kapan-kapan kita kayaknya harus main game bareng deh. Besok kemungkinan minggu depan aku mau nyari game biar kita bisa main bareng-bareng. Jadi kalian bisa main game di situ, bisa coret-coret tata apapun itu. Jadi sebelum kelas atau sudah kelas kita bisa main game bareng. Oke, udah jelas berarti semuanya kalau nggak ada yang ditanyain. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, Dimas memiliki 2 mobil. Nah ini soal yang selanjutnya. 4 tahun yang lalu, Cindy berusia 4 tahun lebih muda daripada usia Fatima sekarang. Aku ulangi lagi, ini clue-nya. 4 tahun yang lalu, Cindy berusia 4 tahun lebih muda daripada usia Fatima sekarang. Dalam 2 tahun, jumlah usia Fatima dan Cindy akan menjadi 18 tahun. Berapa usia Cindy sekarang? Clue-nya adalah kalimat pertama, dan ini adalah kalimat, dan soal ini jebakan. Tapi clue-nya dari kalimat pertama. Aku beri waktu 5 menit lagi. Siapa cepat langsung jawab aja. Via chat boleh, langsung jawab boleh. 8. Hampir tepat. Tapi nice try. Keren, berani jawab. Hampir tepat. Tapi jangan nebak-nebak ya. Tapi hampir tepat banget. 9. Hampir tepat. Ini clue-nya aku bocorin deh clue-nya. 4 tahun yang lalu, Cindy berusia 4 tahun lebih muda daripada usia Fatimah. Jadi, ini ada Fatimah, ada Cindy nih. Kemudian 4 tahun, siapa nih yang jawab? 10, wah kurang. Masih kurang tepat. Tapi makasih Ali sama Selin udah jawab. Jadi 4 tahun yang lalu, Cindy berusia 4 tahun lebih muda daripada usia Fatimah sekarang. Ya jelas, karena kan 4 tahun yang lalu daripada sekarang. Nah, itu mengisyaratkan apa? Cindy dan Fatimah itu umurnya sama, teman-teman. Nah, itu aku kasih bocoran. Cindy Fatimah umurnya sama.
75 apaan? 75 ini kakek nenek. Ya nggak mungkin dong. Dia udah uzur dia. Sumedang jam 75. Clue-nya ada di kalimat pertama dan itu artinya adalah Cindy dan Fatimah itu umurnya sama. Nah, kalau umurnya sama, berapa? Helin nih. Berapa? Ya nggak mungkin dong. Pertama, Fatimah dan Cindy total umurnya aja 18. Kalau 28, yang terlalu jauh. Tapi nice try, Selin. 12. Hmm, 15. Makin jauh. Clue-nya adalah umur mereka itu sama sebenarnya. Kalau di total umur mereka itu 18. Dalam 2 tahun itu 2 tahun ke depan ya. Jadi maju 2 tahun, mundur lagi 2 tahun sekarang. Nih, aku kasih timeline. 7. Cakep. Bener Sumeda. 7. Keren, keren, keren. Hasilnya 7. Nih, kita bahas. Ini soalnya agak aneh sih. Kita kalau bahas via tulisannya agak bingung. Kita bahas gini aja. Bentar. Ini jebakannya ada di kalimat pertama. 4 tahun yang lalu, Cindy berusia 4 tahun lebih muda daripada Fatima sekarang. Ini tuh mengisyaratkan mereka tuh umurnya sama. Jadi ini ada waktu sekarang, waktu depan, dan waktu lampau. L. Kalau sekarang ini ada Fatimah, dan 4 tahun yang lalu, umur siapa? Cindy itu lebih muda 4 tahun dari umur Fatimah sekarang. Ya pasti, karena kan mundur kan. Itu mengisyaratkan umur Fatimah sama Cindy itu sama. Ada yang bingung nggak yang kalimat pertama? Cindy berusia 4 tahun lebih muda daripada usia Fatimah sekarang. Dalam 4 tahun yang lalu. Ya iyalah, kayak kita nih. Umur kita itu lebih muda 2 tahun, lebih muda 2 tahun di 2 tahun yang lalu. Dibanding sekarang. Jadi ini mengisyaratkan Cindy dan Fatimah itu umurnya sama. Kalau udah tahu nih clue-nya umurnya sama, kemudian kalimat kedua. Dalam 2 tahun, berarti di masa depan, jumlah usia Fatimah dan Cindy 18. Kita harus tarik dulu ke tahun sekarang. Berarti kan mundur 2 tahun tuh. Karena ada 2 orang, berarti 2 kali 2. Berarti minus 4. 18 minus 4, 14. Dan karena umur mereka itu sama, ya udah bagi 2 aja. 14 bagi 2, 7. Oke, masih bingung? Apa udah jelas? Soalnya emang sedikit tricky, tapi nggak ribet banget sebenarnya. Jadi soal matematika itu besok kalau kalian di SMP itu soalnya kemungkinan agak sedikit tricky gini. Jadi harus pelan-pelan. Siapa nih jawab nih? Jelas Kak. Oke, thank you Selin. Oke, kita lanjut. Lalalala, panjang banget dah. Kita lanjut. Tut, 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 tut. Nah ini kalau ini mah gampang kalian bisa semua nih. Nah ini kerjain bareng-bareng nih. Satu orang satu ya. Karena jawabannya ternyata 3 doang. Tapi enggak deh. Bisa coba enggak 3 doang. Tapi coba-coba aja. Potong gambar menjadi 4 bagian yang sama besar. Bentar jangan dicoret-coret dulu Selin. Jangan coret. Jangan. Sepanjang garis-garis yang udah ada, temukan semua cara berbeda untuk melakukan pemotongan ini.
Nah, bentar, ini aja deh. Nah, ini ada 5 nih. Kalian boleh pilih salah satu. Satu orang jawab satu. Boleh dicoret-coret di garis-garis gitu. Untuk jadi 4 bagian yang sama. Karena kotaknya ini ada 16. Berarti kalau dibagi ya 4 yang sama, berarti satu bentuk ada 4 kotak. Oke, Sumeda udah mulai jawab bener. Oke, Sumeda pakai L. Yang lain, satu orang satu. Coret-coret dulu nggak apa-apa. Nanti kalau salah dihapus. Mau jawab lagi Kak? Boleh, jawab lagi boleh di kotak yang kosong. Oh, oke, udah dapat Sumeda dapat lagi tuh. Selin gambar apa coba dia? Masa gambarnya putus-putus Selin? Oke, bener itu yang Z itu bisa. Ini Ali gambar apa? Caca, oke, L udah kayak Sumeda. Satu lagi teman-teman, karena jawabannya itu 3. Kalau dapat boleh, mau jawab lagi boleh. Dengan gambar yang bentuk yang sama. Ada L, ada zigzag tadi. Ya yuk, cepat-cepat dia dapat. Satu lagi. Dan terdiri dari 4 kotak. Jadi ini ngapain nyebar titik di pojok-pojok? Ali boleh coba juga. Masih ada satu. Wow, oke. Bener Ali. Teng, 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 teng. Oke, lu udah dapat cuma dapat 3 doang. Karena yang cuma bisa 3 ini doang. Terima kasih udah yang jawab. Keren-keren jawabannya benar-benar. Oke, kita bahas lagi langsung aja. Kita hapus dulu. Nih. Karena ada 16 kotak total, dibagi 4 bagian yang sama, berarti 16 bagi 4. Berarti setiap bagian terdiri dari 4 kotak yang kecil. Dan kotak yang memungkinkan itu gambar yang lurus, L, S ini, kotak yang persegi, dan gambar kayak huruf T. Tadi udah dapat semua. Yang ini udah, ini udah, ini udah. Yang belum ini sama ini. Apakah memungkinkan 2 yang belum itu? Kita coba saja. Ya, ini nggak mungkin karena cuma dapat pasti berpotongan dengan yang lain, berarti dia nggak bisa yang panjang ini. Kemudian yang ini tadi udah dijawab juga, mungkin dengan ini gambarnya, jadi nggak bertumpang tindih dan digambar dengan bagian yang sama. Kemudian selanjutnya untuk yang zigzag ini tadi Sumeda juga jawab, juga bisa. Ini dia gambarnya. Kemudian yang ini, apakah memungkinkan? Jelas tidak mungkin, cuma dapat 2 doang kayaknya. Jadi nggak mungkin semuanya tercover, karena semua harus tercover dengan bentuknya. Dan terakhir yang ini tadi, yang Ali jawab, ini mungkin, karena udah dijawab Ali. Ini dia gambarnya. Oke, kita lanjut. Nah, cuma ada 3 solusi dan tidak ada solusi lain. Yang nomor 8, ini dia.
Ini harusnya kalian bisa sih. Ahmad memiliki setumpuk kertas. Dia meletakkan kertas-kertas secara berurutan satu persatu di lantai. Setiap 4 lembar kertas, Ahmad menggambar sebuah pesawat terbang. Krista, adik perempuan Ahmad, melihat kertas-kertas itu dan menggambar juga matahari pada setiap lembar ketiga. Jika ibu mereka mengumpulkan total 20 lembar kertas di lantai pada malam hari, berapa banyak pesawat dan berapa banyak matahari yang dia lihat? Jadi setiap urutan keempat digambar pesawat, urutan ketiga digambar matahari, dan total ditemuin 20 lembar. Jadi, berapa banyak matahari, berapa banyak pesawat? Oh, Aldo udah mulai jawab. Siapa nih? 5. Ya 5 yang mana dulu nih? Pesawat atau matahari? 6. 6 juga benar, 5 juga benar. Tapi 5 ini untuk apa? 6 untuk apa? Ali jawab 5 5. pesawat, 6 Iya. matahari. Benar Ali. 5 pesawat, 6 matahari. Selen juga hampir benar, tapi nggak ada keterangan 5 ini untuk apa. Oke, kita bahas aja. Ini dia. Kita coba dengan sebuah angka 1 sampai 20. Karena ya kertasnya 20 lembar doang. Dan nggak bolak-balik ya, cuma saat di depan doang. Jadi kertas ditumpuk satu lembar, di satu sisi doang, nggak semua sisinya. Dan di urutan ke-4 digambar pesawat. Yaitu di urutan 4, kemudian 8, ditambah 4 lagi 12, tambah 4 lagi 16, tambah 4 lagi 20. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 pesawat. Kemudian untuk urutan ketiga, di urutan ketiga, kemudian tambah 3 lagi 6, tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 12, tambah 3 lagi 15, tambah 3 lagi 18. Kalau di total ada 6 matahari. Jadi benar, 5 pesawat dan 6 matahari. Good job. Nah ini soal terakhir. Nah ini kalian boleh coret-coret, isilah kotak-kotak di dalam ini. Karena ini jumlahnya 5, boleh siapapun boleh mengisi. Gini aja deh kita tentuin. Ini Sumeda, ini Ali, ini Selin. 2 ini nanti boleh siapa cepat dia dapat. Enggak. Dua-dua aja deh, kayaknya isinya 6 ya. Ini Ali, Sumeda, Ali, Selin, Sumeda, Ali, Selin. Gimana ya urutannya? Ini S Sumeda, ini Ali, ini Selin, ini Selin. Boleh dicoret-coret. Caca, dia nggak jawab dari kemarin. Aku tanyain nggak jawab. Dia kayak masih malu. Nggak apa-apa. Caca boleh kalau mau jawab juga boleh. Ambil satu aja. Coba yang mana ya? Yang ini deh. Yang terakhir ini buat Caca deh nih. Ini Caca. Jadi salin satu aja boleh. Nanti kalau oke, selamat mengerjakan. Jadi boleh coret-coret teman-teman. Aku hapus dulu. Jadi kalian harus ingat, aku nggak ingat. Kalian yang mana aja. Jadi kalian harus ingat sendiri. Aku hapus gambarnya biar kalian bisa coret-coret. Cari dulu cara mendapatkan angka-angka ini. Kalau udah dapet, nah sudah nadain. Ali juga udah. Aku kasih clue. Yang ditarik horizontal, tarik horizontal. Tarik vertikal, tarik horizontal. Ini juga vertikal, horizontal, vertikal, horizontal. Jadi dua angka atas sama kirinya itu mempengaruhi angka di kotak tersebut.
7. Masih belum tepat. Ingat, kita harus cari dulu 10 ini gimana, 5 ini gimana, 12 ini gimana. Kok bisa dapat 10? Kok bisa dapat 5? Kok bisa dapat 12? 3. Is wrong. Salah. Ayo, kayaknya belum ada yang dapat polanya ya. Kalau udah dapat polanya boleh spill ke teman-temannya. Jadi biar kerjain bareng. Contoh ini 12. Ya oke, kita bahas dulu yang angka 10 ini ya. Ada angka 12 dan angka 3. Kemudian hasilnya ini adalah 10. Enaknya diapain ya? Coba kita tambah dulu 12 plus 3. 15. Terus gimana bisa dapat 10? Nah, diapain tuh? Nah ini juga nih yang 5. 4 plus 6 kita coba tambah. Hasilnya itu adalah 5. Diapain tuh? Nah, itu hasil, itu clue-nya. Begitu juga yang 12. Jadi polanya bakal sama semua. Kalau udah dapat polanya, tinggal ambil aja atas sama kiri ditambah, kemudian diapain untuk dapat kotak tersebut. Oke, Sumeda udah mulai dapat polanya. Diapain Sumeda kalau boleh tahu? Kalau aku dikurang 5. Cocok, benar. Dikurangi 5. Tambah aja atas sama horizontalnya, kemudian kurangin 5. Semuanya gitu. Thank you, Sumeda. Jadi, udah dapat pola, kalian bebas mengisinya. Oh, 6. Oke, Sumeda udah selesai. Selin, Ali, masih ada. Horizontalnya ditambah vertikalnya, dikurangin 5. Udah dapat polanya tuh dari Sumeda tadi. Dua 12 ditambah 6 dikurangin 5. Ini aku kasih garis-garisnya ya teman-teman. Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Set. Ditambah, wah keren, benar Selin. Ali kehapus kenapa? Tadi bener Ali. Oke, yang terakhir ada yang mau ngisi? Caca boleh ngisi yang terakhir. 12 plus 9 dikurangi 5. Selin juga. Oke kalau mau isi. Berapa sih 12 tambah 9? Iya, po. 12 tambah 9 berapa sih? Ini 21, 21. 21 kurangi 5. 16. 11. Nah, kenapa 14? Yang atas tadi udah benar 13. Yang bawah itu kurang tepat di 11. Benar. Yang ini juga nih. 8. Yang ini masih kurang tepat. 8 plus 3 dikurangi 5. Ini kurang tepat. Ini juga 4. Oh, nah itu benar. 4 ditambah 9. Ini juga nih. Sebenarnya tinggal dikurangin satu angkanya aja. Salah satu angka dikurangin 5. Kemudian ditambah aja. Contoh yang 8 sama 3 tadi.
8-nya kurangi 5, dapat 3. 3 tambah 3, 6. Nah, ini juga nih. 9 sama 4. 9 kurangi 5, 4. 4 tambah 4 yang atas, 8. Oke, benar semua. Kita, wah keren sih, semua bisa. Jadi, ingat kita tahu cari polanya dulu. Tarik vertikal sama horizontalnya. Entah ditambah, nanti kalau soalnya beda-beda ya. Bisa ditambah, bisa dikurang. Jadi, kalian harus mencoba-coba angkanya untuk dapat angka yang sudah tersedia sebelumnya. 3 angka ini kalau udah diuji dengan pola yang kalian temuin sama, berarti semua pola sama. Nah, ini dia. Tadi, dikurangi 5, semua ditambah, kurangi 5. Ditambah, kurangi 5. Ini dia jawabannya. Yeay, selesai. Selamat para adik. Oke, selesai hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang bagian sulit nggak teman-teman tadi? Ada yang bagian sulit nggak di materi tadi? Menurut kalian, bagian ini lumayan sulit, Kak. Oke, nggak ada yang kesulitan berarti. Wah, keren-keren. Oke, aku rangkum dulu untuk hari ini. Perhitungan lisan, wow, perhitungan lisan, simple banget, kalian udah tahu pasti. Yang di semua angka dikali 1 yaitu angka itu sendiri, dan kali dikali 0 yaitu pasti hasilnya 0. Dan perkalian dibolak-balik hasilnya sama. Dan tadi kita udah mengulang beberapa materi. Yang contohnya yang tadi yang agak ribet adalah di umur Dimas tadi. Jadi ingat kalau ada soal cerita, penggal-penggal dulu per kalimat. Satu kalimat dipahami dulu, kalau bisa dicoret-coret. Contoh yang Dimas tadi kan ada 2 kalimat tuh yang untuk 2 segmen, kelompok segmen. Nah, itu penting banget, kita harus banyak belajar soal cerita karena ya untuk aku punya saran teman-teman untuk mengasah soal-soal cerita, nggak muluk-muluk ngerjain soal yang ada di Algonova soal cerita. Tapi kalian boleh sekarang boleh mulai rajin belajar membaca yang soal cerita-cerita gitu, karena itu juga secara tidak langsung mengasah kalian buat soal-soal cerita dan imajinasi kalian. Jadi untuk untuk mengasah soal cerita, selain belajar soal cerita di Algonova atau materi matematika, kalian bisa membiasakan diri untuk membaca. Boleh membaca koran, majalah, dan sebagainya. Dan pilihlah soal cerita yang baik untuk kalian. Jadi harus bijak juga, atau enggak minta ke orang tua, tapi ya enggak sih. Atau enggak jalan-jalan ke Gramet, lihat buku-buku untuk anak-anak, itu bagus juga untuk melatih kalian membaca, karena itu melatih imajinasi kalian. Apalagi nanti kalau imajinasi udah bagus, soal cerita, wah dibabat habis. Karena besok pas SMP, sekali lagi SMP, apalagi nanti kalian mengenal fisika, itu soalnya cerita semua. Jadi enjoy sekolahnya. Oke, sebelum aku tutup, ini lebih cepat 15 menit mungkin. Ada yang ditanyain dulu untuk materi hari ini? Atau tanya materi yang lalu boleh? Ada yang tanyain dulu sebelum aku tutup? Atau mau nanya cara gimana buat avatar ke Ali boleh? Aku belajar dari, oh ternyata ada avatar ini, keren. Ini juga sebenarnya pakai, oh Ali udah, ternyata ini bisa loh buat karakter kayak gini, aku baru tahu gara-gara Ali nih. Keren, keren, keren. Oke, kalau tidak ada yang tanyain, aku tutup kelas hari ini. Terima kasih semuanya udah datang. Terima kasih semuanya udah berani jawab. Jadi pertahanin buat berani jawab dan berani tanya, karena kita juga di sini ngelatih soft skill, yaitu melatih keberanian kita juga. Jadi jangan kapok untuk bertanya dan menjawab. Kalau sudah, aku tutup kelas hari ini. Habis ini aku bagi Algonovanya. Terima kasih udah datang semua. Bye-bye teman-teman. Terima kasih. Hmm, aku tutup ya.